Shalom, mari kita memberitakan Injil. Wah, kalian pasti sudah siap untuk mendengarkan firman dan menyanyi pujian untuk Tuhan. Nah, kita mulai ya, kita berdoa dulu. God is listening, God is listening. When we pray, fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we'll pray. Allah Bapa, kami bersyukur Bapa pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa, tolong Kau sertai kami dari awal sampai akhir agar kami bisa menerima berkat firman dan kami bisa memuliakan-Mu. Kiranya Bapa pimpin selalu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan menyanyi dua pujian, yaitu Burung Pipit yang Kecil dan I've Got the Joy. Kita lihat videonya. Kalian ikut menyanyi ya semuanya. Jadi kita sudah menyanyi Burung Pipit yang Kecil dan I've Got the Joy. Kalian pintar-pintar sekali. Nah, pada hari ini kita juga akan menyanyikan pujian lagi untuk Tuhan dalam sing along. Dan kita akan belajar lagu baru. Lagu Yesus Pokok, Setinggi-tingginya Langit, dan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kalian pelan-pelan belajar ya. Yesus pokok dan kita
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Tadi kita sudah menyanyi pujian-pujian untuk Tuhan. Semoga pujian kita diterima oleh Allah Bapa dan menyenangkan hatinya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Bible Time dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. God is listening, God is listening. When we pray, fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami sudah menyanyikan pujian untuk-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau persiapkan hati kami, buka hati kami untuk bisa menerima benih firman yang akan Engkau berikan buat kami. Bapa juga sertai Ibu Guru Felis yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui dia agar kami bisa mengerti segala yang ingin Kau sampaikan untuk kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bible kalian sudah siap? Ambil ya, siapkan Bible-nya. The Bible, that's the book for me. I stand alone for the words of God. The Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. Firman hari ini judulnya Esau memaafkan Yakub.
Itu ada di Kejadian 33 ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Halo anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru Felis. Nah, hari ini Ibu Guru mau khotbah tentang Esau memaafkan Yakub. Nah, gimana ya ceritanya ya? Yakub mempersembahkan kambing dombanya. Dia dipersembahkan kepada Esau. Nah, waktu itu sebelum dia mempersiapkannya, dia sudah mengutus orangnya untuk pergi kepada Esau. Dia berpikir, kalau misalnya pasukanku yang pertama itu diutus dan diserang oleh pasukan Esau, setidaknya sekarang ini keluargaku bisa luput. Nah, dia berpikir secara manusiawi. Apakah Esau berkenan? Nah, kembali lagi kan orangnya Yakub. Nah, di sini Yakub memberikan 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Terus udah gitu gak lupa juga Yakub mempersiapkan 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Wah, itu banyak banget kan? Yakub pada saat itu pasti benar-benar kaya. Bayangkan satu kambing domba aja sangat mahal pada zaman itu, apalagi sampai 220. Wah, gila. Dia berpikir secara manusiawi, mungkin Esau kakaknya akan berkenan dengan persembahannya. Nah, pada saat itu Yakub menyuruh para keluarganya untuk menyeberangi sungai Yabok dan dia tinggal di situ. Dan dia tinggal di situ, dia bergulat dengan Allah. Jangan pergi. Dia nggak membiarkan Allah itu pergi dari hadapannya. Finally, Allah pun mengganti nama Yakub menjadi Israel. Nah, tapi karena hal tersebut, maka pangkal sendinya itu patah. Ya kan, dia bergulat dengan Allah. Habis itu, pada saat dia pangkal sendinya patah, dia mulai berjalan menuju Esau dengan 400 pasukannya dengan berbincang. Dia bincang jalannya. Udah gitu, dia terus berlutut sampai 7 kali. Jadi dia berlutut, udah gitu sujud menyembah Esau. Habis itu jalan lagi. Udah gitu berlutut, sujud, terus jalan lagi sampai 7 kali. Esau pun sangat terharu. Nah, apakah secara manusiawi Esau itu menjadi terharu karena pincang? Dan apa yang terjadi? Slide selanjutnya, hati Esau tergerak dan memaafkan Yakub. Ya kan? Nah, bayangkan, apakah secara manusiawi kita pikir karena berlutut Yakub dan meminta maaf kepada Esau? Bukan. Tuhan juga yang membuat Yakub itu menang. Tuhan juga yang menggerakkan hati Esau. Jadi, mungkin hatinya Esau yang ada anger pun surut melihat hatinya, sikapnya Yakub yang terus sujud berlutut di hadapannya. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari dari hal ini? Nah, pertama, kalian tahu cerita tentang janda yang mengetuk pintu hakim? Dia terus mengetuk pintu hakim. Tidak peduli sampai hakim itu membuka pintunya. Finally, hakim itu membuka pintunya, bukan? Nah, yang kedua, Hana yang berdoa tanpa henti kepada Allah Bapa. Sampai orang berpikir, Hana itu sudah gila. Kenapa dia terus menangis dan terus berdoa? Tapi Hana itu gak berhenti mengetuk pintu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Ya, aku sudah dengar. Bukan tangan Tuhan atau telinga Tuhan yang kurang panjang, yang kurang mendengar. Tapi dosa kita yang menutupi antara kita dan Allah. Makanya itu setiap kali kita berdoa, kita harus bilang dulu apa? Ampuni kami jika kita punya kesalahan. Ya bukan?
Lalu habis itu cerita yang ketiga tentang Yakub yang tidak membiarkan Allah pergi dari sisinya di tepi sungai Yabok. Nah, di situ pun Yakub benar-benar mungkin kita bisa bilang frustasi, ya kan? Aduh, bagaimana ini? Mungkin kita semua akan mati, keluargaku semua akan mati gitu. Tapi Allah Bapa membuat semua hal itu karena membuat hal itu berubah. Karena Yakub akhirnya berserah dan dia enggak memikirkan secara manusiawi. Apa yang dipikirkan, dikasih persembahan. Tapi apa yang terjadi? Apakah Esau menerimanya? No, Esau tidak menerimanya. Esau malah bilang, ya itu punya kamu kan, aku tidak usah. Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hal sulit apapun yang kita hadapi menjadi hal yang baik. Makanya itu anak-anak, kalian teruslah berdoa. Jangan pernah henti-hentinya untuk stop berdoa. Never, ever. Ya kan? Kalian itu harus seperti bernafas. Doa itu seperti nafas. Jadi terus berdoa. Nah, gimana anak-anak? Sekarang kita mau doa untuk persembahan. Kangen gereja, ibu guru juga. Nah, kita mau doa persembahannya. Gimana kalau mau doa persembahan? Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu secara online, Bapa. Bapa, kiranya kami bersyukur karena adanya internet, kami bisa tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, tolong juga berkati persembahan kami Bapa, agar menjadi persembahan yang kudus dan bisa berguna bagi pekerjaan-Mu. Berkati juga Papa Mama yang telah memberikan persembahan, agar Kau berikan mereka kesehatan, abundantly, begitu juga dengan financial Bapak, walaupun dalam COVID-19 ini banyak orang yang susah dalam sisi financial, tapi kami percaya Bapak, anak-anak-Mu tidak akan pernah Kau lupakan, dan Kau juga luputkan kami dari setiap virus-virus yang ada, dan juga terutama COVID-19 sekarang ini. Terima kasih Allah Bapak, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi Ibu Guru Felis sudah berdoa bukan? Nanti persembahannya kalian simpan dan pada waktu nanti ke gereja kalian kumpulkan ya. Sekarang kita akan tutup dengan doa Bapa kami. God is listening, God is listening when we pray, when we pray. Fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Allah Bapa memberkati.